Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa semester 2. Kita hari ini melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan tema ya. Kemarin kita sudah mempelajari 4 materi. Nah, kita hari ini masuk materi yang kelima. Jadi yang pertama kemarin tentang urgensi ilmu bagi keberlangsungan tatanan sosial. Kemudian yang kedua ini tentang pentingnya mencari ilmu. Kemudian yang ketiga ini tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Kemudian urgensi menulis ilmu pengetahuan. Dan ini kita masuk ke yang kelima, yaitu tentang pendidikan keluarga. Kalau 4 tema sebelumnya itu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi, maka untuk yang tema kelima ini tanggung jawabnya itu diperluas cakupannya ke sekup tanggung jawab sosial yang terkecil, yaitu keluarga ya, jadi pendidikan keluarga. Nah, sebetulnya apakah Nabi Muhammad itu memberikan mekanisme yang rigid mengenai pendidikan kepada keluarga? Sebetulnya kalau pertanyaannya semacam itu, rigid atau tidak, sebetulnya ya tidak rigid. Jadi Nabi Muhammad itu hanya memberikan ya arahan-arahan teknis begitu, yang mungkin secara teknis tidak bisa disamakan dengan sekarang, tetapi substansinya itu kurang lebih sama dengan apa yang kita pikirkan, bahwa keluarga itu juga membutuhkan pendidikan, membutuhkan nafkah ya, nafkah dalam artian nafkah ruhaniyah. Jadi nafkah ruhaniyah, mendapatkan nafkah yang berupa wawasan-wawasan yang ya ada nutrisi bagi rohani lah, begitu kira-kira. Nah, tersirat juga di dalam Al-Quran ya, secara global. Jadi secara global Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Jadi di dalam Al-Quran sendiri itu Allah telah mengisyaratkan bahwa hendaknya seseorang itu menjaga keluarganya agar selamat dari api neraka. Jadi salah satu jalan agar orang itu selamat dari neraka ya tentunya mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Nah, dan itu semuanya membutuhkan ilmu. Nah, ilmu bisa ditransfer atau bisa didistribusikan atau bisa disebarluaskan dengan jalan pendidikan dan pengajaran. Nah, tentu pendidikan di ranah keluarga ini tidak bisa kita maknai secara sempit. Artinya bahwa pendidikan itu harus sekolah, pendidikan itu harus ada sebuah kelas, kemudian ada yang mengajar, ada yang diajar dengan mekanisme administrasi tertentu. Tentu tidak bisa sesempit itu, tetapi bahwa pendidikan itu kan sebagaimana kita pahami sebagai upaya sadar yang dilakukan dalam rangka untuk membentuk sebuah perubahan dari segi perilaku, cara pandang, pola pikir, tindakan-tindakan dari yang kurang baik atau dari yang belum baik menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, maka
dimensi pendidikan di dalam keluarga ini juga nanti akan luas. Nah, dari hadis sendiri, hadis ini sangat banyak ya, sangat banyak. Sebagian dari hadis tadi sudah saya cari-carikan untuk kalian, tetapi saya cukupkan 2 hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, karena hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan keluarga itu nanti nyambungnya dengan pendidikan prenatal, pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan jasmani, begitu. Semuanya saling berkaitan. Kalau saya masukkan ke sini, nanti pembahasannya menjadi sangat luas sekali. Nah, jadi pendidikan anak usia dini, pendidikan prenatal, kemudian apalagi pendidikan seksual, pendidikan jasmani, itu nanti juga masuk ke wilayah cakupannya pendidikan keluarga. Akan tetapi hadis-hadis yang berkaitan dengan itu akan kita bahas pada sesi tersendiri di pertemuan selanjutnya setelah ini. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kalian semuanya bahwa Nabi Muhammad itu menaruh prioritas ya, sebagaimana sudah dikuatkan di dalam Al-Qur'an ya, ku anfusakum wa ahlikum naro itu tadi. Nabi Muhammad itu memberikan prioritas agar orang-orang itu, masyarakat umat-umatnya Nabi Muhammad itu memulai ya perubahan atau pendidikan itu dari keluarga. Ya kita tahulah ada keluarga itu sangat besar ya pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Dan kita bisa lihat ada anak yang secara umur sama, secara mungkin secara kepandaian sama, secara intelektual mungkin sama, tetapi kecerdasan dalam mengolah emosi, dalam mengolah rasa itu mungkin berbeda-beda karena perbedaan cara pola asuh di dalam keluarga. Kemudian ya bahkan juga intelektualnya pun juga sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana keluarga itu memberikan stimulus begitu. Nah, oke, kembali ke persoalan tadi bahwa saya di sini menemukan ada dua buah hadis. Ya, hadis yang pertama ya, ini hadis yang pertama berbunyi Rasulullah bersabda, afdalu dinarin yunfikuhur rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi wa dinarun yunfikuhu rajul ala dzabatihi fisabilillah wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fisabilillah. Nah, terus yang bawah itu terusannya itu hanya itu perkataannya rawi-rawinya. Nah, yang penting ini matan hadisnya ini. Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik dinar, kalau sekarang ya sebaik-baiknya duit, mungkin sebaik-baiknya duit, afdalu dinarin yunfikuhu rajul, sebaik-baik dinar atau duit yang dinafkahkan oleh seseorang ya atau seorang laki-laki itu adalah dinarun yunfikuhu ala iyalihi, dinar yang dinafkahkan kepada keluarganya. Itu yang pertama. Jadi sebaik-baik nafkah, sebaik-baik harta yang dibelanjakan, yang dipergunakan, yang ditasarufkan, itu sebaik-baik nafkah adalah nafkah untuk keluarga. Itu. Nah, sehingga porsi anggaran ya, porsi anggaran untuk keluarga itu sudah yang terbaik gitu. Ya, kita kadang-kadang mungkin melihat ada orang itu yang ya kalau sama komunitasnya atau sama hobinya atau sama ya mungkin jamaahnya itu